Halo mahasiswa-mahasiswi saya yang mengambil mata kuliah Ekonometrika Dasar. Hari ini kita kembali bertemu pada perkuliahan secara virtual. Pada hari ini kita akan berdiskusi topik modeling sesuai dengan RPS yang saya bagikan sebelumnya. Topik ke-11 ini kita belajar tentang modeling. Nah, bagaimanakah maksudnya? Jadi kalau kita kembali kepada pembelajaran sebelumnya, ya, bahwa metodologi untuk mempelajari ekonometrika kita awali dengan membuat model. Ya, jadi model kita bangun. Pertanyaannya, apakah model itu adalah model yang baik atau tidak? Ya, setelah kita estimasi, maka itulah yang menjadi topik pembicaraan kita pada hari ini. Jadi modeling ini kita menguji apakah model kita model yang baik atau tidak. Pertanyaannya adalah apa kriteria model yang dikatakan model yang baik? Nah, di sini ada beberapa kriteria yang harus Anda ketahui ya, dikatakan sebuah model yang baik. Yang pertama, harus ada dasar teorinya. Ya, jadi model yang dibangun tanpa ada dasar teori itu adalah model yang tidak baik. Yang kedua, variabel bebasnya tidak berkorelasi dengan residualnya. Ya. Kalau berkorelasi namanya model yang tidak baik. Kemudian ada kekonsistenan parameter yang kita uji. Lalu datanya koheren. Kemudian modelnya haruslah komplit. Ya, dan terakhir prediksi yang kita buat dari model haruslah logis atau masuk akal. Nah, inilah kriteria model yang dikatakan model yang baik. Saudara, kadangkala ketika kita membangun sebuah model, kita sering membuat kesalahan. Namanya kesalahan spesifikasi model. Apa itu kesalahan spesifikasi model? Yang pertama, kita tidak memasukkan variabel bebas yang relevan, tetapi memasukkan variabel yang tidak relevan. Ya, contoh yang paling sederhana ketika kita melakukan analisa faktor penentu permintaan terhadap suatu komoditas, maka kita tidak memasukkan variabel harga komoditas itu sendiri sebagai variabel bebasnya. Ya, padahal jelas-jelas teori mengatakan bahwa harga barang itu sendiri adalah salah satu penentu ya permintaan terhadap suatu barang. Jadi jika kita melakukan hal seperti ini namanya adalah kesalahan spesifikasi model. Yang kedua, kita memasukkan variabel yang tidak relevan malah. Ya. Jadi ini juga disebut dengan kesalahan spesifikasi. Yang ketiga, membentuk fungsi model yang salah. Ya, misalnya fungsinya adalah mestinya ya, fungsi model yang kita bangun adalah fungsi linear, non-linear, tapi kita paksakan linear. Ya, seperti yang kita pelajari pada uji normalitas sebelumnya. Nah, itu. Yang terakhir, kita melakukan kesalahan dalam pengukuran variabel. Ya, mulai dari skala ukuran datanya apa, ya, kita sudah belajar ada 4 skala ukuran data ya, dan lain sebagainya. Jadi inilah beberapa kesalahan-kesalahan yang disebut sebagai, itu yang kita buat, yang disebut sebagai kesalahan spesifikasi model. Lalu bagaimana cara menguji apakah dalam model kita terdapat kesalahan spesifikasi model atau tidak? Ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksinya. Misalnya apa? Kita lihat nilai uji T dan uji F-nya. Ya, jadi pada uji hipotesis kita belajar tentang uji T dan uji F. Uji T ini adalah uji hipotesis secara individu dan uji F adalah uji hipotesis secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya uji T katakan tidak ada yang signifikan satupun, tetapi uji F-nya signifikan. Nah, di sini berarti bahwa ada sesuatu kesalahan yang terjadi. Ini adalah salah satu cara mengidentifikasinya. Nah, ini walaupun kadang-kala ini agak lemah ya, susah kita memprediksi yang mana yang sebenarnya yang terjadi.
Oleh karena itu kita boleh menggunakan alat uji yang kedua, misalnya uji Ramsey-Racet ya, atau Regression Specification Error Test. Nah, bagaimana cara menguji uji Ramsey-Racet ini? Sekali lagi kita pakai untuk menguji kesalahan spesifikasi model. Mekanisme kerjanya seperti apa? Yang pertama adalah kita harus mengestimasi modelnya terlebih dahulu. Misalnya, model regresi yang kita mau uji, apakah model ini adalah model yang baik atau tidak, ya, atau terdapat kesalahan spesifikasi model atau tidak. Modelnya kita estimasi untuk dapat B0 dan B1. Setelah dapat B0, B1, kita cari nilai residual. Sudah sering kita latihan ya. Setelah dapat nilai residual, cari nilai Y yang diprediksi. Rumusnya apa? Adalah Y yang sebenarnya kurangi dengan residual. Setelah dapat nilai Y yang kita prediksi atau kita beri nama Y hat, lalu di Y hat ini kita kuadratkan. Ya, misalnya kuadratkan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya. Seberapa yang kita inginkan. Ya. Nah, nilai Y hat yang kita pangkatkan ini tadi akan menjadi variabel bebas dari model awalnya. Ini model 1 katakan ini. Ini sebagai model 1 ya. Nilai-nilai ini nanti kita akan tambahkan di sini sehingga dapat model 2. Nah, itu. Nah, ini model 2-nya. Ya, jadi variabel bebasnya tidak lagi hanya X1 melainkan ada Y hat pangkat 2, Y hat pangkat 3, Y hat pangkat 4. Ini kita sebut sebagai model 2. Setelah itu model 2-nya kita estimasi lagi. Untuk apa? Untuk mencari nilai residual sum square-nya. Ya. Nah, nanti ada cara perhitungannya seperti apa. Setelah dapat residual sum square-nya, ya, kita hitung nilai F hitungnya. Nah, ini rumusnya. Tadi kan ada dua model, ada model 1 dan model 2. Jadi kalau ini adalah residual sum square model 1, ini residual sum square model 2. Kita selisihkan, kita bagi dengan Q. Q ini adalah jumlah penambahan variabel yang kita gunakan pada model 2. Misalnya tadi Y hat-nya sampai pangkat 4, berarti penambahannya berapa? Y hat pangkat 2, Y hat pangkat 3, dan Y hat pangkat 4. Berarti ada 3 penambahan, sehingga Q-nya ada 3. Kita bagi dengan residual sum square model 2 per N ini jumlah observasi, K ini adalah jumlah variabel yang kita gunakan pada model 2 seluruhnya. Ya, berarti ada 1Y, 1X, kemudian ada 3 tambahan, yaitu Y hat pangkat 2, Y hat pangkat 3, dan Y hat pangkat 4. Oke, nah setelah kita hitung nilai F hitungnya, kemudian kita bandingkan dengan nilai F tabel. Apa kesimpulannya? Bahwa apabila nilai F hitung kita besar dari F tabel pada nilai alfa tertentu atau juga disebut dengan signifikan, maka keputusan kita bahwa model 1 itu terdapat kesalahan spesifikasi model. Ya, yaitu apa modelnya tadi? 1 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam melakukan pengujian uji Ramsey-Racet. Baik, kalau sudah paham konsepnya, ya, sekarang kita buat sebuah contoh bagaimana cara menguji apakah model kita terdapat kesalahan spesifikasi model menggunakan uji Ramsey-Racet. Ya, jadi tahapannya tadi adalah membangun atau mengestimasi model, dapat kemudian nilai Y hat-nya, kuadratkan pangkat 3, lalu pangkat 4 dan seterusnya. Variabel itu kita tambahkan sebagai variabel bebas sehingga dapat model 2.
Lalu kita estimasi modul 2 untuk dapat residual sum square-nya. Nah, di sini saya buat sebuah contoh bahwa sesuai dengan teori ekonomi, variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu adalah ini: investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat suku bunga, ekspor, dan tingkat inflasi. Artinya apa? Bahwa apakah kita mau menguji apakah 5 variabel ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara atau tidak. Ya, kita ambil studi kasus di Indonesia misalnya. Kita ambil datanya dari World Bank. Ya, kita bisa kunjungi nanti World Bank ya. Lalu variabel terikatnya adalah GDP per kapita. Dan ini variabel bebasnya. Sekarang kita coba belajar bagaimana mencari data di World Bank. Oke, jadi setelah Anda mengunjungi situs data.worldbank.org ya, kita akan digiring pada laman ini ya. Kemudian kita bisa mencari datanya menurut negara atau by countries atau by indikator. Jadi kita pilih, kalau kita klik ini, kita pilih salah satu negara dari sekian indikator. Atau kalau kita klik ini, kita pilih salah satu indikator dari semua negara. Misalnya kita pilih by country. Ya. Di sini ada banyak negara, kita ketik negara yang kita inginkan, misalnya Indonesia. Ya. Oke, kita klik Indonesia. Maka kita akan digiring untuk data Indonesia dari semua variabelnya. Lalu kita bisa download datanya dengan cara klik download Excel. Oke, maka datanya akan di-download seperti ini ya. Oke, sekarang kita buka filenya. Oke, setelah dibuka filenya, maka Anda akan menemukan ya data untuk negara Indonesia ya dengan indikator kurang lebih 1400-an ya. Kalau kita tarik ke bawah ya, inilah variabel atau indikator yang terdapat di dalam file tadi. Nah, ini ada 1430 indikator ya. Kita boleh nanti pilah-pilah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, apa aja yang kita butuhkan? Tentu adalah GDP ya, kemudian labor force participation rate, real interest rate, ekspor, dan CPI ya. Jadi kita kumpulkan variabel ini plus ya, kita kumpulkan ini semua plus GDP per kapitanya. Oke, setelah saya sortir, maka saya kumpulkan ada 6 variabel, 1 variabel terikat, 5 variabel bebas dari data tadi ya. Misalnya yang saya gunakan dependennya adalah GDP per kapita purchasing power parity. Kemudian X1 nya adalah gross fixed capital formation atau pembentukan modal ya, rasio yang terhadap GDP. Kemudian tingkat partisipasi tenaga kerja, tingkat suku bunga, ekspor, dan CPI. Mulai dari tahun 1990 sampai tahun 2018. Jadi kurang lebih ada 29 observasi. Oke, jadi setelah dikumpulkan datanya, maka data kita akan olah menggunakan aplikasi eViews. Nah, bagaimana mekanisme kerja eViews? Kita sudah sering mencontohkan di kelas ya, dan Anda juga nanti akan belajar di lab. Oke, ini adalah tampilan eViews. Jadi caranya adalah kita buat filenya ya, file kerja kita, yaitu new, kemudian Word file ya, kemudian kita menggunakan tadi data tahunan ya, dari 1990 sampai 2018. Nah, ini baru kemudian kita bentuk variabelnya ya. Variabelnya tadi adalah apa? Adalah Y, kemudian variabelnya juga adalah X1 ya. Bisa juga kita copy dari sini ya, copy atau copy,
lalu paste X2, paste lagi X3, paste lagi jadi X4, kemudian X5. Kalau sudah terkumpul semua datanya atau sudah terbentuk variabelnya, ya, sekarang kita input datanya. Klik variabelnya berurut ya. Oke, lalu klik kanan, open group. Nah, ini datanya yang kita akan input. Ya, kemudian kita edit. Kita kembali ke Excel kita tadi. Nah, ini. Sekarang data ini kita kopikan ke views-nya. Ya, kita bold semua karena sudah berurut ya. Dari Y, X1, X2, X3, X4, X5. Kita copy. Lalu kita kembali ke views-nya. Kita pastekan di sini. Udah berurut ya. Yes, Y, X1, X2, X3, X4, X5. Kita paste. Oke, kalau sudah selesai, kita klik lagi edit dan kemudian kita close. Ya, kita delete grupnya. Nah, apakah sudah terisi? Kita cek satu-satu. Nah, sudah kan? Oke, jadi data kita sekarang sudah terisi ke dalam variabelnya. Sekarang kita estimasi, ya. Kita estimasi. Cara kerjanya adalah kita klik objek, kemudian new object, kemudian kita klik equation, ya, kita beri namanya model 1 dulu ya. Oke, lalu kita ketik variabelnya apa? Y, C, X1 spasi X2 spasi X3 spasi X4 spasi X5. Oke, setelah kita ketik, kemudian kita pilih dia metodenya least square ya, kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil estimasi model kita ya. Nah, ini oke, jadi kalau kita perhatikan ya, inilah nilai koefisien dan konstantanya. Sekarang kita mau menguji apakah model ini terdapat kesalahan spesifikasi atau tidak. Nah, caranya adalah tentu kita harus cari residualnya dulu, lalu cari nilai Y yang kita prediksi. Ya, bagaimana cara mencari nilai residual? Nah, kita kembali kepada lembaran kerja kita di EBIS tadi ya. Di sini ada residual, resid ya. Residual, kita klik kanan. Oke. Double klik maksud saya tadi ya. Nah, inilah data residualnya. Sudah ada di sini, tinggal kita copy. Nah, jadi kita bold semua. Oke, lalu kita copy. Nah, kita pastekan di Excel kita tadi. Oke, saya di sini. Ya. Kita pastekan di sini. Oke. Nah, jadi sudah kita pastekan di sini nilai residualnya. Sekarang kita coba olah ya. Ya, ini resid ya, residual. Oke. Apa yang perlu kita cari di sini adalah nilai Y hat-nya. Nah, kita cari nilai Y hat-nya. Kita buat Y hat misalnya. Ya, rumusnya tentu adalah nilai Y kurangi dengan nilai residual. Ya. Enter. Nah, inilah nilai yang kita prediksi. Kita sort ke bawah. Oke, setelah dapat nilai Y-nya, kemudian kita kuadratkan menjadi Y hat kuadrat. Nah, kita kuadratkan Y hat-nya berarti sama dengan ya, sel dari Y hat-nya adalah K6 pangkatkan 2. Enter.
Oke, kita short ke bawah untuk dapatkan yang lainnya. Baik, kalau sudah selesai, kita pangkatkan 3 lagi sekarang. Y head pangkat 3. Berarti Y headnya kita pangkatkan 3. Oke, untuk yang lainnya kita short ke bawah. Oke, sudah. Lalu Y head pangkat 4. Oke, Y head pangkat 4 ya, itu rumusnya. Kemudian kita short ke bawah untuk yang lainnya. Oke, kalau sudah selesai, maka kita tinggal menambah variabel di aplikasi Evious yang tadi. Yaitu apa? Kita bentuk, katakan tadi model 1 ya. Oke, kita tambah variabelnya, yaitu menjadi Y head pangkat 2. Kita beri simbol aja ini ya. Oh dia, jadi Y head pangkat 2. Y head pangkat 2. Lalu Y head pangkat 3. Kemudian Y head pangkat 4. Oke, sekarang kita isi datanya. Kita klik semua Y head-nya, 2 pangkat 2 pangkat 3 pangkat 4. Kita klik kanan, open. Kemudian open as group. Ya, sekarang kita input nilai Y head pangkat 2, Y head pangkat 3, dan Y head pangkat 4. Nah, ini nilainya tadi. Kita blok. Sudah berurut ya. Lalu kita copy. Kemudian dipastekan di Evious-nya. Oke, sudah selesai. Edit lagi lalu close. Sekarang kita mau mengestimasi model 2. Kita masuk, klik object. Kemudian kita klik equation. Kita beri nama modelnya adalah model 2. Oke, apa aja variabelnya adalah Y, konstanta, X1, X2, X3, X4, X5, Y head. Nah, Y head pangkat 2. Lalu ada Y head pangkat 3 ya. Dan Y head pangkat 4. Oke, kalau sudah terinput variabelnya, kita tinggal klik OK. Maka akan kita digiring dari hasil ini hasil. Ya, ini adalah hasil model 2. Ya, jadi kalau kita atur ya, ini model 1 tadi, lalu ini model 2 kita. Oke. Nah, setelah kita selesai estimasi, maka ya hasil estimasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi model 1 tadi kita akan dapat nilai estimasinya ini dia. Lalu model 2-nya ini hasil estimasinya. Oke. Maka sekarang pekerjaan kita adalah untuk menghitung F hitungnya. Ya, bukan nilai F hitung dari ini ya, bukan. Tetapi F hitung dari uji Ramsey ratio tadi. Apa yang kita butuhkan dari hasil estimasi model ini adalah, kalau ini model 1, ini model 2, yang kita butuhkan adalah sum square-nya. Ya, residual sum square atau sum square resid. Ya, ini yang kita butuhkan. Ini dari model 1, ini model 2. Ya, jadi nilai ini kemudian kita masukkan ke dalam nilai F hitungnya. Nah, ini nilai residual sum square model 1 tadi, residual sum square model 2, residual sum square model 3.
Q ini atau 3 ini adalah tambahan variabel bebas tadi, yaitu Y hat pangkat 2, Y hat pangkat 3, dan Y hat pangkat 4. Ini N ya, jumlah observasi 9, K-nya adalah 9. Kenapa? Awalnya tadi ada 6, yaitu Y, X1, X2, X3, X4, X5, ditambah dengan 3 menjadi 9. Ya, jadi kita hitung, dapatlah F hitungnya adalah 34,9861. Apa kesimpulannya? Nah, kita lihat dulu tabel F-nya. Bagaimana cara kerja untuk melihat tabel F? Nah, ini tabel F ya, dapat di-download di internet atau Anda buka di lampiran buku ekonometrika yang ada. Ini adalah tabel F ya, pada alfa 5%. Nah, jadi kalau kita lihat tadi rumusnya, ini ya, F hitungnya ya. Nah, apa ini degree of freedom untuk pembilang? Kalau kita perhatikan rumus S ini, F hitung ini, pembilangnya kan ini. Ini pembilangnya, ini penyebutnya. Nah, itu ya. Lalu yang disebut dengan degree of freedom itu yang ini, Q-nya. Q untuk pembilang, N kurang K untuk penyebut. Nah, berarti kalau ini adalah degree of freedom dari pembilang, berarti Q-nya. Q-nya berapa? Adalah 3. Lalu degree of freedom untuk penyebutnya, ya ini ya. Berarti N kurang K ada berapa tadi? Adalah 20. 29 kurang 9 adalah 20. Oke. Baik, nah berapa nilai tabel F-nya? Nah, kita hubungkan. Dapatlah nilai F tabelnya adalah 3,10. Oke, jadi apa kesimpulannya? Karena F hitung kita tadi adalah 34,9861 ya, dan F tabel kita adalah 3,1, maka F hitung lebih besar dari F tabel. Karena F hitung besar dari F tabel, maka kesimpulannya adalah model 1 terdapat kesalahan spesifikasi model. Nah, begitulah cara menguji uji Ramsey-Reset ini. Kalau sudah paham, itulah mekanisme pekerjaannya. Baik, kalau Anda sudah memahami cara menguji Ramsey-Reset, yaitu memilih atau melakukan pengujian apakah model kita terdapat kesalahan spesifikasi atau tidak, pada sesi selanjutnya kita akan belajar melakukan pemilihan model. Disebut dengan uji nested dan uji non-nested. Apa perbedaannya? Jadi dalam memilih model ini, misalnya kita bangun ada 2 model atau lebih. Ya, misalnya ada 2 model 1 dan model 2. Model yang mana yang akan kita gunakan untuk kita lakukan peramalan? Ya, kita harus pilih. Nah, tentu yang kita pilih adalah model yang terbaik atau competing model. Bagaimana cara memilihnya? Kita pilih melalui uji nested atau uji non-nested. Perbedaannya adalah kita bisa melihat dari ilustrasi berikut. Misalkan kita membangun 2 buah model dari teori permintaan. Model 1 adalah variabel terikatnya, yaitu jumlah barang yang diminta, X1-nya harga barang itu sendiri, X2 adalah pendapatan konsumen, X3 harga barang kompetitor, dan X4 adalah harga barang komplement. Oke, jadi dari model 1 ini kemudian kita sederhanakan, kita bangun model 2, yaitu dengan cara membuang 2 variabel yang lain yang mungkin tidak signifikan ya. Misalnya X3 dan X4. Setelah kita estimasi model 1, tahu-tahu kedua variabel ini tidak signifikan, sehingga kita sederhanakan model 1 menjadi model 2. Ya, jadi model 2-nya tidak ada lagi variabel X3 dan X4. Karena model 2 ini adalah
model yang kita bangun dari model 1 atau memiliki keterkaitan, ya, maka ketika kita memilih model mana nanti yang terbaik, apakah model 1 atau model 2, ya, metode yang kita pilih atau metode yang kita gunakan itu disebut dengan uji nested. Berarti uji non-nested adalah memilih model, dua buah model, di mana model 2 tidak memiliki keterkaitan dengan model 1. Misalnya model 1 adalah model pertumbuhan ekonomi. Model yang kedua adalah model perilaku konsumen. Jadi karena model 2 dan model 1 tidak memiliki keterkaitan, model mana yang kita pilih, apakah model 1 atau model 2, ujinya disebut dengan uji non-nested. Sekarang kita mulai dari uji nested terlebih dahulu. Oke, uji nested ini kita lakukan dengan menggunakan uji F atau uji T. Bagaimana caranya? Misalnya kita estimasi model pertama tadi. Dari ilustrasi tadi ada 4 variabel bebas yang mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Ya, X1, X2, X3, X4. Kita estimasi modelnya. Lalu kita buat hipotesa bahwa ternyata X3-nya dan X4-nya tidak signifikan. Karena apa? Nilai B0, B3 dan B4-nya adalah 0. Ya. Lalu kemudian kita buang dua variabel itu, kita bangun model 2. Model 2-nya berarti dua variabel bebas, X1 dan X2. Lalu model 2 kita estimasi. Setelah itu kemudian kita lakukan pengujian uji F. Apa rumusnya? Ini. Ya, jadi kita gunakan nilai R square-nya saja. R square untuk restricted model atau model yang duanya, yang setelah kita keluarkan dua variabel bebasnya, dan R square untuk unrestricted model atau R square model asalnya, model satunya. Ya. Hasil selisihnya kita bagi dengan Q. Q ini adalah jumlah variabel yang kita keluarkan tadi. Karena dalam contoh atau dalam ilustrasi ini kita keluarkan dua variabel, maka Q-nya 2. Sedangkan ini adalah, ini sudah tadi ya, N adalah jumlah observasi, K ini adalah jumlah variabel keseluruhan. Berarti kalau dari ilustrasi tadi ada 5 variabel yang kita gunakan. 1 variabel terikat dan 4 variabel bebasnya. Baik, setelah kita menghitung nilai F hitungnya, maka kita bandingkan nilai F itu ini dengan F tabel. Ya. Nah, apa kesimpulannya? Jika F hitungnya besar dari F tabel, maka kita lebih memilih model 1 daripada model 2. Ya. Artinya model 1 tadi lebih baik dari model 2. Sebaliknya, kalau F tabel lebih besar dari F hitung, maka keputusannya adalah kita memilih model 2 daripada model 1. Kita ambil contoh seperti contoh pada kasus yang pertama uji Ramsey Reset, yaitu variabel terikatnya pertumbuhan ekonomi menggunakan GDP per kapita, purchasing power parity. Kemudian variabel bebasnya hanya 4 kita gunakan ya. Pembentukan modal, kemudian partisipasi tenaga kerja, tingkat suku bunga, dan ekspor. Ya, jadi setelah itu kemudian kita estimasi model ini menggunakan aplikasi Evius. Hasil estimasinya adalah ini seperti ini. Ya. Jadi model satunya kita gunakan 4 variabel bebas, X1, X2, X3, X4. Ya. Setelah kita amati satu persatu, ternyata ada satu variabel bebas yang tidak signifikan. Kenapa? Karena nilai probabilitas signya lebih besar dari 0,05, yaitu 0,7338. Sedangkan X2, X3, dan X4 nilai probabilitas signya
kurang dari 0,05. Sehingga karena kita anggap bahwa X1 ini tidak signifikan, maka kita mencoba mengeluarkan dia dari model dengan membentuk model 2. Ya, artinya model 2-nya hanya 3 variabel bebas, yaitu X2, X3, dan X4. Dengan variabel terikat sama, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, hasil estimasi modelnya ini. Ya. Jadi setelah kita keluarkan X1 tadi, maka ya ini hasil estimasinya. Semua probabilitas signya ini kecil dari 0,05. Oke. Nah, sekarang kita harus memilih model mana yang terbaik. Apakah model 1 atau model 2? Karena model 2 kita bangun dari model 1, maka pemilihan model mana yang terbaik ini disebut dengan uji nested. Bagaimana cara memilihnya? Kita harus menghitung nilai F hitungnya dengan cara memanfaatkan nilai R² dari kedua model. Jadi inilah R² unrestricted, ini adalah R² restricted tadi. Oke. Setelah kita identifikasi satu-satu, maka kita masukkan ke dalam rumus ya, bahwa R² restricted tadi adalah 0,727745 dan R² unrestricted adalah 0,729080. Oke, Q di sini adalah jumlah variabel bebas yang kita keluarkan. Nah, karena hanya satu variabel bebas yang kita keluarkan, maka Q-nya 1. Oke, seluruh variabel bebas yang kita gunakan adalah 5. Maka dengan demikian, ya, ini adalah jumlah observasi. Nilai F hitungnya adalah min 0,04394. Oke, lalu kemudian kita coba cari nilai F tabelnya. Ya. Nah, tentu F tabelnya adalah kita hitung dengan menggunakan degree of freedom pembilangnya 1 dan degree of freedom penyebutnya adalah 24. Ketemulah nilai F tabelnya yaitu 4,26. Nah, karena F tabel lebih besar dari F hitung, ya, maka ya dapat kita simpulkan bahwa model 2 lebih baik dari model 1. Jadi model 2 ini lebih baik daripada model 1. Artinya apa? Dengan membuang variabel X1-nya, model kita lebih baik ya daripada kita tetap mempertahankan model 1 atau variabel X1-nya. Jadi begitulah cara melakukan pengujian ya, menguji atau memilih model menggunakan metode nested ya, atau uji nested. Lalu bagaimana uji non nested ya? Uji non nested ini adalah yaitu membangun model, dua buah model yang mana kedua model itu tidak merupakan atau bukan merupakan bagian dari model lainnya. Jadi model 1 misalnya ini Y, variabel terikatnya X1, X2, X3 variabel bebasnya. Sedangkan model 2 ya menggunakan variabel yang berbeda, Z, Z, Z. Nah, jadi X kan berbeda dengan Z. Karena model 2 ini tidak memiliki keterkaitan atau bukan bagian dari model 1, maka model mana yang terbaik kita pilih, namanya adalah uji non-nested. Oke. Jadi bagaimana caranya? Ya, kita tinggal menghitung nilai R² mana saja yang paling tinggi. Ya, jadi R² yang paling tinggi lah yang kita sebut sebagai model yang terbaik atau goodness of fit. Oke, jadi begitulah cara menguji uji non-nested. Baik, kalau Anda sudah memahami uji nested dan uji non-nested, maka kita teruskan materi kuliah kita, yaitu
masuk pada topik uji stabilitas model. Oke, jadi kita perlu melakukan uji stabilitas ini untuk memastikan apakah ya parameter yang kita gunakan sifatnya stabil atau tidak. Kenapa? Ada kalanya data kita yang kita gunakan ya dalam analisis time series ya, terutama menggunakan rentang waktu yang cukup lama ya, bisa jadi dalam selang waktu itu ada sebuah perilaku atau kejadian ya yang dapat membuat data kita itu kurang stabil. Ada kondisi tertentu misalnya karena krisis atau karena wabah penyakit dan lain sebagainya, sehingga membuat data kita fluktuasinya tidak bagus. Oke, bagaimana cara mengujinya? Adalah melalui uji stabilitas model. Apa itu? Yaitu merupakan suatu mekanisme untuk mengetahui apakah parameter pada model kita sifatnya stabil atau tidak. Tentu kestabilan kestabilan parameter model ini ditentukan oleh stabilitas dari data yang kita gunakan. Ada banyak alat uji yang kita boleh gunakan untuk melakukan uji stabilitas model ya. Seperti pada slide ini ada 4 ya. Tetapi pada pertemuan ini kita hanya menggunakan atau mencoba menggunakan uji Chow Forecast Test atau uji CFT. Oke, bagaimanakah mekanisme uji CFT? Nah, uji CFT ini digunakan untuk mengetahui kestabilan parameter. Metodenya dilakukan dengan cara, misalnya kita memiliki model dengan dua variabel bebas, yaitu X2 dan X3, dengan jumlah observasi adalah 50 periode. Kemudian kita estimasi model ini ya. Lalu kita bentuk model baru, di mana model barunya adalah merupakan subsampel dari periode penelitian yang kita gunakan. Kalau ini tadi ada 50 periode, maka kita gunakan misalnya 10 periode dengan variabel yang sama ya, jumlah variabelnya. Jadi kalau misalnya tadi variabel terikatnya variabel bebasnya ada 2, maka pada model 2 juga ada 2 variabel bebasnya ya. Jadi kita akan memperoleh nilai konstanta dan koefisien regresif untuk setiap subperiode. Jadi kalau kita menemukan ada kestabilan bahwa nilai YT dan Y hat-nya tidak jauh berbeda untuk setiap sub-sub yang kita buat tadi, maka itu menunjukkan bahwa parameternya stabil. Oke. Ada tidaknya perbedaan antara data aktual dan data prediksi dapat diuji dengan menggunakan uji statistik F. Ini rumusnya, yaitu residual sum square dari periode selama berapa periode semuanya ya, kurangi dengan residual sum square, kita bagi beberapa periode saja. Misalnya kita bagi 2, maka periode 1 periode 2, itu maksudnya. Inilah jumlah observasi untuk periode yang kita pilih tadi ya, dan seterusnya. K ini adalah jumlah variabel yang kita gunakan dalam model. Lalu bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Nah, caranya adalah kita membandingkan nilai F hitung yang kita dapat dengan nilai F tabel. Dengan catatan bahwa F tabelnya kita gunakan degree of freedom pembilangnya, jumlah observasi untuk subperiode, sedangkan degree of freedom dari penyebutnya adalah ini, jumlah observasi seluruh periode dikurangi dengan banyaknya variabel yang kita gunakan dalam model. Oke. Jadi kalau F hitung besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakstabilan parameter. Oke.
supaya lebih operasional kita gunakan ya, ambil contoh 3 ya. Hampir sama dengan contoh 2 sebelumnya serta contoh 1, tetapi pada contoh 3 ini kita hanya gunakan 3 variabel bebas saja. Ya, kita mengeluarkan tingkat pembentukan modalnya. Variabel bebasnya adalah partisipasi tenaga kerja, tingkat suku bunga, dan ekspor barang dan jasa. Oke, lalu model ini dengan variabel terikat adalah GDP per kapita purchasing power parity, kita estimasi menggunakan EVUS. Oke, hasil estimasinya ini dia. Ya, model satunya adalah semua observasinya mulai dari 1990 sampai 2018 atau jumlah observasinya 29. Ya. Nah, ini nilai atau hasil estimasinya. Ya, ini periodenya ya. Sedangkan model 2-nya kita ambil hanya 19 periode, yaitu dari 2000 sampai 2018. Ya. Oke, atau ada 19 periode. Setelah kita estimasi ya, hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau kita amati ya, bahwa R2-nya naik ya. Kemudian coba amati lagi nih nilai sig probability-nya. Kalau pada model 1 semuanya kurang dari 0,05. Pada model 2 ada yang naik nih. Ya, untuk konstanta dan untuk X2. Berarti di sini ada sebuah indikasi ketidakstabilan parameter. Oke, supaya lebih pasti kita lakukan pengujian ya, yaitu uji stabilitas modelnya. Oke, data yang akan kita gunakan dari hasil estimasi inilah sum square residualnya. Ya, untuk model 1 yang ini, untuk model 2 yang ini. Oke, dari sum square kedua model ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus untuk menghitung F hitung tadi. Nah, ini dapatlah nilai F hitungnya 4,1745 ya. Lalu kita cari nilai F tabelnya. F tabelnya kita cari dengan degree of freedom untuk pembilang 19 dan degree of freedom untuk penyebutnya 25. Dapat nilai F tabel ya adalah 2,08. Oke, bagaimana caranya? Sudah kita lihat tadi pada latihan 1 sebelumnya. Apa kesimpulannya? Nah, karena nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kesimpulannya adalah bahwa model yang kita bangun terdapat ketidakstabilan parameter. Jadi terbukti ya. Jadi setelah kita buat sub-sub periodenya, ternyata parameternya berubah-berubah. Ya, kalau semua sub periode tadi adalah signifikan, ya, setelah kita buat sub periode hanya untuk 19 periode, maka ada satu variabel yang tidak signifikan lagi. Ya, jadi menunjukkan ketidakstabilan parameter. Baik, agar lebih paham lagi, maka saya memberikan tugas kepada Anda ya untuk melakukan pengulangan di rumah ya, yaitu tugas dengan ya, data seperti ini ya. Ada 16 periode observasi dengan 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Ya. Pertanyaannya adalah, silakan Anda lakukan pengujian apakah model tersebut terdapat kesalahan spesifikasi model atau tidak. Gunakan uji Ramsey-Raiset. Hasil pekerjaannya kemudian nanti silakan dikirim melalui Classroom. Oke, jadi saya pikir cukup sampai di sini materi kita tentang modeling. Semoga bermanfaat.
Atas perhatian Anda semua, saya ucapkan terima kasih.